Orang sering bilang, pilihlah saham yang bagus. Tapi, gimana caranya tahu mana yang benar-benar bagus? Jawabannya ada di indikator. Hari ini, kita nggak cuma bahas satu atau dua, tapi 18 indikator penting yang biasa dipakai investor. Dari yang wajib banget dianalisis, sampai yang boleh dipakai kalau kamu udah lebih mahir. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, konten ini dibuat semata-mata untuk edukasi, bukan rekomendasi keuangan atau ajakan berinvestasi. Semua keputusan finansial harus disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan pribadi masing-masing. Sekarang kita masuk ke inti yang paling penting. 7 indikator yang wajib dicek sebelum kamu beli saham apapun. Kalau ini aja udah jelek, udah skip aja, gak usah dipaksain. Yang pertama, net profit growth. Cek apakah laba bersih perusahaan tumbuh dari tahun ke tahun. Laba yang terus naik adalah tanda bisnis makin sehat. Cara ngitungnya seperti ini. Yang kedua, revenue growth. Kalau pendapatan naik, artinya permintaan terhadap produk atau jasa mereka ikut naik. Gimana cara ngitungnya? Seperti ini. Yang ketiga, ROE atau Return on Equity. ROE menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari modal pemilik. Idealnya di atas 15%. Cara ngitungnya begini. DER atau Debt to Equity Ratio. Makin tinggi utang, makin berisiko. Idealnya DER di bawah 1 kali. Tapi, tidak selamanya perusahaan dengan utang besar itu jelek. Kenapa? Karena setiap industri punya karakter pembiayaan yang berbeda. Ada industri yang memang butuh utang besar untuk operasional dan ekspansi. Contohnya, industri utilitas seperti listrik dan air, industri telekomunikasi, maskapai penerbangan, perusahaan infrastruktur, dan konstruksi besar. Mereka butuh belanja modal atau capital expenditure besar di awal, dan pembiayaan itu seringkali datang dari utang. Tapi, selama arus kasnya lancar dan bisa bayar cicilan, maka mereka tetap sehat. Jadi, jangan hanya lihat angkanya, lihat juga industrinya, model bisnisnya, dan seberapa kuat arus kas mereka buat bayar hutangnya. Cara ngitungnya seperti ini. Yang kelima, arus kas operasional positif. Cek laporan arus kas. Perusahaan sehat harus bisa menghasilkan uang tunai dari kegiatan operasionalnya. Gimana cara ceknya? Lihat di laporan arus kas. Bagian arus kas dari aktivitas operasional harus positif. Yang keenam, price to earning ratio dan price to book value untuk menilai valuasi saham. PER dan PBV untuk melihat apakah saham ini mahal atau justru masih murah dibanding kinerjanya. Cara menghitung PER seperti ini. Dan cara menghitung PBV seperti ini. PER rendah bisa jadi murah, tapi hati-hati, bisa juga karena labanya turun. Yang ketujuh, dividen atau pembagian laba. Cek apakah perusahaan rutin bagi dividen. Ini sinyal bahwa perusahaan punya arus kas kuat dan peduli pada pemegang saham. Ini cara menghitung dividen yield. Kalau 7 hal ini udah lolos, baru kita lanjut ke indikator selanjutnya. Bagian ini membantu kamu makin yakin untuk masuk. Yang kedelapan, manajemen dan tata kelola. Perusahaan bagus itu bukan cuma laporan keuangannya, tapi juga siapa yang menjalankannya. Cek juga siapa CEO dan direksi utamanya. Apakah pernah tersangkut kasus hukum, manipulasi laporan, atau konflik kepentingan?
apakah manajemen rutin mengkomunikasikan kinerja ke publik secara terbuka? Yang kesembilan, posisi industri dan pangsa pasar. Pemimpin pasar biasanya lebih tahan guncangan, apalagi kalau industrinya defensif. Tipsnya, lihat market share, berapa persen pangsa pasarnya dibanding kompetitor. Cek juga apakah produk atau jasanya dominan di sektor itu. Yang ke-10, margin stabil. Margin itu ibarat nafas perusahaan, kalau mepet terus, rawan bangkrut. 3 margin yang wajib kamu periksa, gross margin, operating margin, dan net margin. Kalau margin stabil dan sehat tiap tahun, artinya perusahaan efisien. Yang ke-11, likuiditas saham. Saham bagus tapi nggak ada yang mau beli, kamu bisa nyangkut lama. Kamu harus cek rata-rata volume perdagangan harian. Artinya, semakin aktif saham tersebut diperdagangkan, makin mudah dijual kapan saja. Ke-12, kepemilikan institusi atau asing. Kalau dana besar udah mulai masuk, biasanya mereka mulai riset lebih dalam dari kita. Lihat, siapa pemegang saham utamanya? Apakah ada dana pensiun, manajer investasi, atau investor asing? Ke-13, cadangan kas dan aset lancar. Perusahaan juga butuh dana darurat, sama kayak kita. Ini bisa diukur dengan current ratio. Cara hitungnya seperti ini. Rasio di atas 1, artinya aset lancarnya cukup untuk bayar utang jangka pendek. Indikator-indikator ini nggak wajib, tapi bisa jadi pembeda antara saham yang oke dan saham yang benar-benar solid buat jangka panjang. Bagian ini sering bikin bingung, tapi kalau kamu sudah paham dasarnya, indikator ini bisa jadi bonus insight. Apa saja? Mari kita bahas. 14. Sentimen berita dan politik. Saham bisa naik hanya karena pidato presiden, atau turun karena isu kebijakan. Contohnya, berita kenaikan suku bunga membuat sektor properti bisa terpukul. Regulasi ekspor membuat saham komoditas bisa melonjak atau anjlok. Jadi, pantau berita dan pahami konteksnya, tapi jangan reaktif berlebihan. 15. Teknikal bukan buat menilai perusahaan, tapi buat tahu kapan masuk dan keluar. Contoh indikator teknikal seperti Relative Strength Index, apakah saham overbought atau oversold. Moving Average, tren jangka pendek atau panjang. MACD, momentum naik atau turun. Analisis teknikal itu membaca psikologi pasar. Cocok dipakai bareng analisis fundamental. 16. Prospek bisnis masa depan. Kadang bukan angka sekarang yang bikin mahal, tapi harapan ke depan. Apa aja yang perlu dicek? Pertama, apakah perusahaan sedang ekspansi? Kedua, apakah masuk sektor yang sedang tumbuh? Ketiga, apakah punya inovasi teknologi atau model bisnis baru? Investor besar sering masuk sebelum laporan keuangan kelihatan bagus. 17. Price to Earning Growth Ratio atau PEG. PER, Price to Earning Ratio, bisa menipu kalau nggak dibandingkan dengan pertumbuhannya. Maka, kita juga harus menghitung berapa PEG-nya. Angka growth EPS bisa kamu temukan di aplikasi saham, jadi nggak perlu hitung sendiri. Tapi intinya, makin tinggi pertumbuhan EPS, makin bagus prospek labanya ke depan. Begini cara menghitungnya. 18. Korelasi dengan kurs atau komoditas. Beberapa saham ikut naik kalau dolar naik, yang lain justru terpukul. Contohnya, perusahaan ekspor, untung kalau rupiah melemah. Perusahaan tambang, sensitif terhadap harga emas, batu bara, nikel, dan lain-lain. Memahami korelasi ini bikin kamu nggak kaget kalau harga saham bergerak aneh, padahal laporan keuangannya baik. Ingat, indikator ini situasional. Cocok untuk kamu yang sudah lewat tahap dasar dan ingin analisis lebih tajam. Kamu nggak harus hafalin 18 indikator tadi, tapi kamu bisa mulai dari 5 yang paling penting. Laba bersihnya tumbuh, pendapatannya naik, ROE-nya tinggi, DER-nya rendah,
valuasinya wajar. Sisanya bisa kamu pelajari pelan-pelan sambil jalan. Ingat, investasi itu bukan cari saham yang sempurna, tapi cari bisnis yang masuk akal dan kamu ngerti cara kerjanya. Kalau kamu tahu apa yang kamu beli, kamu nggak gampang panik saat harganya naik turun. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.